Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10, saya Ahmad Zainul Umar sebagai pembicara pertama dan Mursyidul Umar sebagai pembicara kedua akan membawakan materi tentang teori resepsi sastra, Hans Robert Jauss dan metode penerapannya. Pertama, pengertian resepsi sastra. Di sini saya akan membawakan poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengertian resepsi sastra. Secara bahasa, resepsi dari kata receiver dalam bahasa Latin. Adapun dalam bahasa Inggris, reception yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam artian di sini resepsi adalah berarti tanggapan pembaca terhadap suatu karya sastra. Jadi yang bertolak ukur dari pembahasan resepsi adalah para pembaca, khususnya dalam tanggapan para pembaca. Next. Selanjutnya, sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Adapun Hans Robert Jauss yaitu adalah merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori sastra. Nah, adapun mulai berkembangnya teori resepsi sastra itu ketika si Hans Robert Jauss ini mengarang esai yang berjudul The Change in the Paradigm of Literary Scholarship. Nah, dari sinilah dari esai sinilah mulai muncul ide perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan pentingnya peran interpretasi dari para pembaca. Dari sinilah mulai dikembangkan yang artian Hans Robert Jauss ini sebagai pencetus utama teori resepsi sastra tersebut. Next. Nah, konsep dasar teori sastra, adapun konsep dasarnya yaitu secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang memiliki teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca. Nah, yang mana nanti pembaca ini akan memberikan reaksi atau tanggapan terhadap teks tersebut. Nah, pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya. Hal itu berarti bahwa karya sastra tidak sama pembacaan. Tidak sama pembacaan, pemahaman dan penilaian sepanjang masa atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Jadi, intinya konsep dasar titiknya itu bertitik tolak pada pembaca yang mana memberi reaksi atau tanggapan terhadap suatu karya sastra tersebut. Nah, ini adapun pembaca ini dinilai atau menurut ruang, waktu, dan golongan lingkungan sosial budaya para pembaca tersebut. Kemudian, next. Nah, di sini adapun metode teori resepsi sastra tersebut. Nah, di sini mendasarkan pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu mendapat tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss di sini, Hans Robert Jauss, apresiasi pembaca pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasinya. Nah, di sini gambaran metode singkatnya, adapun nanti metode yang akan jelasnya akan dijelaskan oleh teman selanjutnya, Mursyidul Ummah. Intinya pada metode teori sastra ini adalah bahwa karya sastra sendiri adalah terbitnya melalui tanggapan dari pembacanya sejak muncul karya sastra tersebut dan diiringi sejalan dengan waktu yang ada. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang metode teori resepsi sastra atau penerapan metode penelitian resepsi sastra dapat dirumuskan dalam 3 pendekatan. Yang pertama yaitu penelitian resepsi sastra secara eksperimental. Terus yang kedua penelitian resepsi lewat kritik sastra. Terus yang ketiga penelitian resepsi intertekstualitas. Yang pertama, penelitian resepsi sastra secara eksperimental. Penelitian ini cukup rumit, tidak hanya dalam memilih dan menentukan responden, praktek lapangan, pemilihan teks, tetapi juga dari segi teori, metode, dan teknik. Namun kelemahan lain penelitian ini menurut Teyu, karena hanya dapat dilakukan untuk resepsi masa kini saja, sedangkan untuk masa lampau tidak mungkin dijangkau. Terus penelitian yang kedua yaitu penelitian resepsi lewat kritik sastra. Penelitian ini dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu sinkronik dan diakronik. Secara sinkronik, maksudnya meneliti resepsi sastra dalam satu kurun masa atau periode. Sedangkan secara diakronik, dapat diteliti misalnya tanggapan pembaca terhadap sajak-sajak Khairil Anwar sepanjang sejarahnya.
Seperti redaktur Panji Pusaka menolak sajak-sajak Khairil, dianggap tidak berharga. Tetapi kemudian HB Jassin menanggap sajak-sajak Khairil itu secara positif, seperti terlihat dalam bukunya yang berjudul Khairil Anwar pelopor angkatan 45. Terus yang ketiga, penelitian resepsi intertekstualitas, yaitu penelitian ini dalam kaitannya dengan kesusastraan Indonesia modern, terlihat baik dalam prosa maupun puisi. Jadi, penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss, apresiasi pembaca pertama akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Adapun tugas resepsi adalah meneliti tanggapan pembaca yang berbentuk interpretasi, konkretisasi, maupun kritik atas karya sastra yang dibaca. Tanggapan-tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan pembaca, tingkat pengalaman, dan usia pembaca. Terus pembahasan selanjutnya yaitu penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Terus selanjutnya yaitu penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi, periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya maupun dari teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.